Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang berbelas kasih. Kalau kamu mencari data tentang kondisi sosial negara kita, maka sangat mengherankan bahwa angka kemiskinan makin bertambah. Kenyataan itu dapat kamu lihat dengan makin banyak pengemis, gelandangan, anak-anak kecil yang mengamen atau membersihkan kaca mobil tersebar di jalanan. Banyak orang mengalami kekurangan makan dan gizi. Banyak orang tidak mampu memberikan pengobatan kepada keluarganya. Banyak orang terpaksa tinggal di gubuk-gubuk karena tak mampu membangun rumah dan sebagainya. Dengan kata lain, makin banyak orang yang ada di sekitarmu yang miskin dan menderita, yang membutuhkan pertolongan sesamanya. Siapa yang harus menolong mereka? Situasi yang serupa dihadapi Yesus semasa hidupnya. Banyak warga masyarakat di sekitar Yesus yang hidup dalam kemiskinan. Menghadapi situasi tersebut, Yesus tidak menyalahkan pemerintah. Ia selalu tergerak hatinya untuk menolong siapapun yang dijumpai atau yang datang kepadanya. Melalui pelajaran ini, kamu akan belajar dari Yesus yang berbelas kasih kepada orang-orang yang miskin, menderita, dan tertindas. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kamu pun menjadi pribadi yang mudah tergerak oleh belas kasihan untuk senantiasa menolong mereka yang miskin, menderita, dan tertindas itu sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki. Anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami. Namun kami sering masih egois. Kami masih kurang peduli pada sesama kami. Engkau memberikan berkat secara cuma-cuma kepada kami, namun kami begitu pelit untuk berbagi. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mampu memahami ajaran Yesus Putramu untuk senantiasa mengasihi-Mu melalui sesama kami. Buatlah kami mampu untuk melawan keegoisan kami dan mampukan kami meneladani Putramu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita mendengarkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengalaman mendapat belas kasih. 2. Memahami bahwa kita dipanggil berbelas kasih. 3. Memahami dengan belajar dari Yesus yang berbelas kasih berdasarkan kitab suci Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37, Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Baiklah anak-anakku sekalian,
Fokuskan perhatianmu untuk pelajaran kita hari ini. Pikiran-pikiran yang tidak menunjang pelajaran kita hari ini dibuang dulu agar kamu lebih memahami pengalaman mendapat belas kasih. Ada saat di mana kita merasa tidak berdaya, dan pada saat itulah kita membutuhkan pertolongan dan belas kasih dari sesama. Mendapatkan pertolongan atau belas kasih dari sesama dapat menjadi awal untuk mau membantu sesama yang membutuhkan. Untuk mendapat pengalaman belas kasih dari sesama, Ibu mengajak anak-anak sekalian untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, cobalah untuk hening, memejamkan mata, dan mengingat satu peristiwa yang pernah kamu alami. Pilihlah salah satu peristiwa saat kamu pernah merasa sedih atau menderita, dan pada waktu itu kamu mendapatkan pertolongan dari orang yang mengasihimu. 2. Ingatlah kembali peristiwa itu, rasakan kembali peristiwa itu, atau rasakan kembali peristiwa itu dalam keheningan. Bagaimana perasaanmu waktu itu? Anak-anakku sekalian, dengan pengalaman hidup kita mendapat belas kasih dari orang lain. Pada pelajaran ini kita akan dipanggil untuk berbelas kasih. Begitu banyak kita jumpai di sekitar kita keadaan dan kondisi sesama yang mengalami berbagai penderitaan seperti tampak pada gambar. Apapun alasan dan penyebabnya, mereka pantas untuk mendapatkan belas kasih dari sesama yang memiliki dan berkecukupan. Sudahkah saya peduli dan berempati kepada mereka? Melihat sesama yang sedang sakit, saya berusaha untuk mengantarnya ke rumah sakit untuk berobat. Belajar dari Yesus yang berbelas kasih. Untuk semakin mendalami tentang tindakan berbelas kasih, marilah kita belajar dari Yesus Kristus, Sang Guru sejati. Marilah kita belajar dari Yesus Kristus, Sang Guru sejati kita, dalam berbelas kasih pada sesama. Bacalah teks kitab suci berikut ini. Anak-anakku sekalian, agar kita belajar dari Yesus yang berbelas kasih, Ibu mengajak untuk membuka kitab suci. Baca dan renungkan kitab suci pada Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37 dan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Baca dan pahami bacaan-bacaan tadi karena ada pertanyaan tentang kitab suci. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Pertanyaannya, A. Berdasarkan bacaan tadi, seperti apa kasih yang dikehendaki Yesus? B. Sikap apa saja agar dapat melaksanakan kasih seperti yang dikehendaki Yesus itu? C. Bagaimana mewujudkan kasih seperti yang dikehendaki Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari
di rumah dan di sekolah. Berikutnya bacaan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Pertanyaannya, 1. Tindakan belas kasih apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengapa Yesus mau melakukan itu? 2. Menurutmu, bagaimana perasaan ibu dari pemuda di Nain tersebut? Mengapa? 3. Tindakan belas kasih apa lagi yang telah dilakukan oleh Yesus kepada orang yang menderita? 4. Saat kamu dapat melakukan tindakan belas kasih pada sesama yang menderita, bagaimana perasaanmu ketika melihat kegembiraan dari orang itu? Mengapa? 5. Apakah benar ungkapan bahwa setiap pertolongan orang lain mampu mendorong orang untuk bersyukur kepada Allah? Berikan penjelasan. Baiklah anak-anak, itu saja pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan-bacaan yang kamu bacakan tadi. Untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kamu terus fokuskan pikiran dan perhatian kamu pada pelajaran ini. Pada umumnya, orang ketika seseorang dijahati, ia akan membalasnya dengan kejahatan pula. Bahkan jika mungkin, pembalasannya dilakukan dengan lebih berat atau besar. Semangat mata ganti mata dan gigi ganti gigi, semangat balas dendam masih tetap dipraktikkan banyak orang. Kata bela rasa sebenarnya untuk menggantikan kata agape yang selalu asing, kasih yang sudah kehilangan arti, dan cinta yang artinya mendua. Secara harafiah, kata bela rasa berarti ikut merasakan menderita atau merasa bersama. Ciri-ciri khas orang Kristiani adalah kasih. Salah satu kesulitan untuk melaksanakannya adalah karena bela rasa sekaligus berkaitan dengan emosi dan tindakan kehendak. Membiasakan berbela rasa, berbelas kasih perlu dilakukan agar menjadi sebuah keutamaan. Melalui sikap dan tindakannya, Yesus ingin menyatakan cinta Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan memuliakan Allah. Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak, bukan pula demi popularitas, namun semua itu dilakukan demi pembebasan orang yang dikasihinya, demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran yang kita dapat hari ini kita boleh refleksikan di dalam diri kita masing-masing. Di tengah masyarakat, sering kita jumpai berbagai bentuk penderitaan yang dialami oleh orang. Begitu memprihatinkan karena keadaan mereka. Setelah kita belajar dan mengetahui sikap Yesus yang penuh belas kasih, apa yang dapat kita lakukan untuk mereka yang menderita? Apa yang telah kalian pahami tentang berbela rasa?
bela rasa dalam hal apa saja yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Kebiasaan seperti apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pelajaran hari ini? Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Mari kita menutup pelajaran kita dengan doa bersama. Dan hari ini Ibu mengajak kita semua di rumah kita masing-masing, kita berusaha bernyanyi bersama lagu Bahasa Cinta. Lagu Bahasa Cinta dalam Nada Syukur nomor 120 halaman 101. Mari kita berdoa dengan bernyanyi bersama, dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.